Halo, apa kabar? Luar biasa ya. Ini boleh ini ya dinaikin lagi gitu. Ah, volume. Nah, suara saya jelas ya. Soalnya agak-agak karena sering teriak-teriak. Bukan teriak-teriak menderita ya. Oke. Beri kemuliaan dulu dong bagi nama Tuhan. Oke. Beberapa waktu yang lalu habis Pagem ulang tahun. Pagem kan ulang tahunnya tanggal 5 Agustus gitu ya. Cie. Nah, tanggal 6-nya Pak Agam hubungi saya bilang, Intan kamu siap-siap khotbah bulan ini, tapi nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Ya, karena boleh kasih tahu siapa-siapa ya saya diem gitu. Saya cuma bilang sama anak-anak cute, doakan saya lagi ada tugas dari Pak Gembala, nanti saya kesaksian sama kalian semua gitu. Nah, akhirnya di sinilah saya. Sebelum ya, itu intimidasinya kenceng banget ya. Karena biasa saya walaupun dulu belajar di STT udah biasa khotbah, udah pernah juga pimpin KKR anak-anak muda di tengah lapangan kayak gitu biasa aja, nggak ada takut, nggak ada apa. Nah ini seminggu sebelum dapat khotbah itu asam lambung naik, nggak bisa tidur bro. Nggak bisa mikir. Jadi kalau misalnya perut kita sakit tuh kita susah mikir kayak gitu. Sampai hari Rabu malam saya bilang, Tuhan saya harus khotbah hari Minggu. Ini udah hari Rabu malam belum susun khotbah, belum dapat apa-apa. Gimana Tuhan? Jangan kan dapat apa-apa, mikir aja udah nggak bisa kayak gitu kan. Terus saya doa, saya bilang, Tuhan tolong saya percaya kuasamu menyembuhkan saya gitu kan. Tuhan, aku percaya hari Kamis, puji Tuhan, saya dapat khotbahnya udah selesai hari Kamis. Di sini saya nyembah Tuhan, saya dapat pewahyuan, udah selesai bahan khotbahnya. Tapi tangannya gemeter, ini bunyi, dalam hati saya, kok begini ya, gitu. Terus hari Rabu ada ibadah praise and worship di tempat ini. Udah nyanyi perang. Terus Pak Gembala dapat pesan dari Tuhan kan hari Jumat, iya hari Jumat. Pak Gembala dapat pesan dari Tuhan. Tuhan bilang semua yang punya beban serahin sama Tuhan. Dalam hati saya, beban saya apa ya? Gitu. Beban saya apa ya? Oh iya Tuhan, hari Minggu Tuhan, gimana ini Tuhan? Di situ Tuhan langsung ngomong. Sebelum Opa bernubuat, Tuhan udah ngomong di kuping, jangan takut, di dalam aku tidak ada ketakutan. Baru Opa juga bernubuat, jangan takut, di dalam aku tidak ada ketakutan. Pas banget kayak gitu. Oh ya udah, oke, nggak ada ketakutan. Doa bareng sama tim pemusik, udah lepas tuh. Ketakutannya udah lepas, udah. Hari Sabtu tenang aja, walaupun digoda-godain Rizka, besok kakak khotbah ya, apa sih gitu. Udah santai, hari Sabtu, hari selesai pelayanan saya jalan-jalan ke CP. Saya jalan-jalan, dalam hati saya supaya gak kepikiran. Pulang dari mall, tidur, sampai subuh jam 4 bangun, Tuhan tolong aku Tuhan. Wah, puji Tuhan. Ini saya kesaksian karena mungkin bukan soal rasa takutnya, tapi kalau saya tidak diintimidasi seperti itu, mungkin apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita itu nggak bakal nyampe. Tolak ya dalam nama Yesus. Jadi kalian doa ya sama saya ya. Lagi duduk gitu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau kasih tahu, semua yang di mimbar ini bukan untuk hebat-hebatan. Amin. Tidak ada yang hebat di atas mimbar ini kecuali Tuhan. Apapun karuniamu, apapun yang kau bisa lakukan untuk Tuhan, berapapun yang kau bisa sumbangkan untuk Tuhan, bukan untuk hebat-hebatan. Tapi yang hebat hanya satu, Tuhan Yesus. CG tidak pernah hebat tanpa Tuhan. Yang hebat cuma Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Jadi jangan minder ya, kalau misalnya Pak Gembala tunjuk. Nah, saya udah ngalamin, saudara pasti bisa. Haleluya. Nah, kalau sama saya khotbah tepuk tangan mulu. Ya, soalnya udah jam 12, biar nggak berasa lapar dan ngantuk. Tapi di dalam Tuhan tidak ada ngantuk kok, kalau kita membara sama Tuhan. Oke? Ini judul khotbahnya hari ini, sebenarnya itu semua yang udah tadi dinubuatin sama Tuhan, puji Tuhan. Nyambung gitu ya. Judul khotbahnya tenang dekat Tuhan. Hanya dekat aku. Ini para pemusik mana kemana ini? Tolong pemusik panggil dulu. Rasa tenang hatiku. Pemusik mana sih? Panggil dong, masuk. Kayak tenang dekat Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari, masih gemetar saudara-saudara. Mazmur, kalau di Alkitab biasa itu Mazmur 62. Tapi kalau di Alkitab elektronik itu Mazmur 61. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ayo dengar firman Tuhan di dalam saudara-saudara. Mazmur 62 ayat ya sampai ayat 3 ya. Yuk. Sama-sama ya kita ucapin ya, gini loh, kalau kita dengar firman, kalau kita ucapin tuh ngeresep gitu. Tapi kalau cuma nyanyi dalam hati, bless bisa lewat gitu. Apalagi siang-siang gini kan, supaya rohnya membara, kita ucapin sama-sama. 1, 2, 3, untuk sekali lagi, yang bagian hanya dekat Allah saja aku tenang. 1, 2, 3. Sekali lagi, sampai hafal. 1, 2, 3. Dekat siapa? Baru? Tenang. Dekat siapa? Dompet? Oh. Dekat siapa? Berlian? Oh. Dekat siapa? Kalau ada suami baru tenang. Kalau istrinya ada di samping baru tenang. Kalau udah punya anak baru tenang. Kalau udah punya pacar baru tenang. Kalau pegang duit per bulan 5 juta, tenang. Gak usah per bulan deh, 1 hari ada duit. Bukan yang warna hijau, minimal biru. Hatiku tenang berada dekatmu. Firman Tuhan bilang apa? Hanya dekat Allah, aku. Dekat siapa? Dompet. Dekat puncak. Kalau ada masalah jadi larinya ke puncak baru tenang. Hanya dekat puncak. Oke. Banyak dari kita ketika menghadapi masalah hidup kita tidak tenang. Fakta ya. Oke. Buka dompet isinya angin. Buka dompet isinya angin. Sementara untuk esok hari harus bayar uang SPP anak. Jebuk gitu. Menghadapi pasangan hidup yang tidak sesuai harapan gitu. Pusing seperti apa? Waktu bangsa Israel memutari tembok Yeriko 7 kali gitu. Pusingnya kayak gitu, muter-muter. Kalau misalkan kita punya pasangan yang tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Kita punya teman berbuat sesuatu yang tidak kita harapkan. Seperti orang Israel lagi muterin tembok Yeriko. Keliling-keliling di situ. Nih orang kenapa ya begini? Nih orang bikin gua stres. Ya Tuhan kalau bisa angkatlah dia ke surga. Supaya masalahnya dia selesai. Nah,
Ketika kita menghadapi beban hidup, masalah hidup apapun itu, kita itu cenderung memikirkan jalan keluar versi kita. Ketika kita tahu anak kita belum bertobat, kita bilang sama Tuhan, Tuhan asal kau jamah, masalahnya beres. Ingat gak? Kita cuma memenuhi standar kita, karena kita maunya cepat selesai. Benar kan? Coba periksa doa kita. Tuhan jamah dia, buat dia bertobat. Jujur, tujuannya apa? Supaya kita tidak pusing. Benar kan? Supaya kita tidak, supaya bisa tidur, bisa pulas gitu. Tuhan buka jalan untuk kebutuhanku. Supaya apa? Besok nggak asam lambung. Bercanda. Tuhan, tolong Tuhan, saya lagi berkonflik sama ini. Jamah Tuhan, jamah ya Roh Kudus. Supaya apa? Dia nggak bikin hati kita kecil lagi. Kalau hati kita nggak kecil kan kita bisa jadi pergi kemana-mana happy gitu kan. Tapi kalau hatinya kecil kemana-mana, kayak gitu kan. Jadi kita pengen, Tuhan tolong Tuhan, konflik dengan dia jamah ya Tuhan. Supaya aku tidak pusing lagi. Salah doanya. Doanya kan aturan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kalau kehendakku yang jadi, Tuhan tolonglah Tuhan. Tolonglah Tuhan, kau perlu Tuhan, api menyala Tuhan dari langit membakar semua kedagingannya. Terus Tuhan bilang, kedagingan lu aja masih banyak. Minta kedagingannya, dia mau dibakar. Lu dulu terbakar, lu aja belum terbakar. Ya memang belum terbakar, makanya belajar. Kita tuh pengen kalau tiap ada masalah itu cepat selesai versi kita. Karena apa? Kalau cepat selesai kita bahagia, terasa ada di surga, bener gak? Kalau masalahnya keuangan, tiba-tiba ada solusi, dompet tebel, terasa ada di surga. Anaknya nakal, gak bisa diatur, tiba-tiba anaknya jadi kalem, terasa di surga. Hatiku tenang, berada dekatmu. Pasangannya gak bikin masalah, terasa ada di surga. Gitu. Terus Tuhan bilang, bagianmu mana? Dia berubah, kamu gak berubah. Dia berubah, kamu gak berubah. Untuk apa aku ubah dia kalau kamu gak berubah? Benar kan? Seharusnya karena lewat itu yang tidak berubah-berubah, ada hati kita yang diubah Tuhan. Ini contoh ya. Kalau misalnya orang, kalau kita tuh takarannya kan gini ya. Kalau misalnya kita sakit, takarannya itu sembuh, benar gak? Kalau misalnya kita sakit, takarannya itu, misalnya saya batuk, terus tiba-tiba batuknya hilang, baru itu dibilang sembuh, benar? Takarannya Tuhan sembuh itu bukan fisikmu sehat sempurna, baru namanya kau sembuh. Takaran Tuhan bukan fisikmu sehat sempurna, baru engkau sembuh. Banyak orang di dunia ini masih sekarat, tapi dia sembuh secara rohani di dalam Tuhan. Hatinya tidak penuh dengan persungutan, hatinya tidak penuh dengan kekecewaan, hatinya tidak penuh dengan komplain sama Tuhan, itu sembuh. Tapi banyak orang yang sehat fisik, tapi hatinya sakit. Nah, itu masalah. Itu masalah. Jadi Tuhan mau kita tuh sembuh. Kalau kamu punya sakit, boleh berdoa sama Tuhan. Tapi kalau misalnya penyakitmu belum sembuh-sembuh juga, jangan bergantung sama apa yang kamu bisa lihat dengan mata fisik. Karena bagi mata fisik, aduh Tuhan sakit gitu. Tapi dengan mata rohani kamu, di dalam Tuhan yang dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Yang penting aku selamat, fisikku mau bagaimanapun, biar itu Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang dipakai Tuhan loh di ranjang rumah sakit. Ya kan? Kita jangan mikirnya kalau misalnya sembuh itu fisiknya harus sehat garbu-gar baru sembuh. Bagaimana dengan mereka yang terbaring di ranjang rumah sakit? Tuhan tidak pakai mereka. Belum tentu. Justru orang yang di rumah sakit itu 24 jam loh dipakai Tuhan untuk berdoa buat kamu dan saya. Bisa jadi. Kan mereka sudah tidak bisa bangun, tapi roh mereka menyala-nyala buat Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Oke. Banyak dari kita menghadapi masalah, tapi Tuhan mau mengajar kita hari ini supaya kita tenang dalam menghadapi masalah. Tenang, dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Apa itu tenang? Tenang itu nama itu tetangga saya, bukan. Tenang itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada perasaan tidak gelisah, tidak rusuh, tidak ribut, aman, tentram dan damai. Nah, jadi kalau kita bilang, ini firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi, kalau kita dekat Allah, kita tuh tidak rusuh hatinya, pikirannya. Amin. Kalau kita dekat Allah, kita itu tidak gelisah. Pikirannya, hatinya, perasaannya, perbuatannya. Kalau kita dekat Allah, kita itu tidak ribut. Pikirannya, perasaannya, perbuatannya. Nah, siapa di sini yang misalnya udah bilang, aku tenang di dalam Tuhan. Tapi kerjanya ngomel-ngomel mulu. Mana? Tagihan udah harus dibayar. Gimana sih? Kok belum ada? Tapi gimana sih? Dompet mami belum keisi full. Ketawa dong. Ya. Anak-anak gini, anak-anak nggak komplain, tapi dalam doanya, ya Tuhan, mamaku kerjanya ngomel-ngomel mulu. Ya tahulah Tuhan, saya punya salah, kayak mami aja waktu kecil nggak punya salah gitu amat sih mami. Nah, mungkin maminya anaknya nggak ngomong, tapi mungkin anaknya di rumah berdoa begitu sama Tuhan, kayak gitu. Ya. Orang tua mungkin diem aja, tapi anaknya udah komplain gitu. Aduh, mulai dari pagi, mulai dari Januari sampai Natalan yang ku dengar hanya makian, omelan. Nah, orang tua juga mulai dari tahun baru sampai malam Natal lagi. Anakku kerjanya bikin rusuh, habisin uang. Nah, semuanya pada punya masalah. Pada gelisah, pada ribut otaknya, pada ribut hatinya, bersungut-sungut dan komplain segala macam. Seperti, oh Tuhan, kapan hal ini berakhir? Kau perlu ya Tuhan, salibkan aku sekarang, biar aku berada bersama Engkau di Firdaus. Yaelah. Lu kata kalau lu berada sekarang, diambil Tuhan sekarang bisa masuk surga gitu. Belum tentu. Jangan cepet-cepetan diambil sama Tuhan. Belum tentu kamu di sana. Hari ini aja bikin dosa berapa kali. Seakan-akan kau yakin kau sudah menyukakan hatinya. Belum tentu. Jangan cepat-cepat rasa diambil Tuhan. Hanya pecundang yang pengen hidupnya berakhir saat ini juga. Hanya pecundang. Kalau kamu bukan pecundang, kamu siap hadapi salib. Tahu salib kan? Tanganmu dipaku, kakimu dipaku, kepalamu dimahkotai duri. Artinya apa? Siap menanggung semua penderitaan karena firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang nyakitin, haleluya, lewat dia saya berubah. Kalau ada orang yang bikin kesal, bilang sama orang itu, gara-gara lu gue jadi naik tingkat, makasih ya. Abis itu getok palanya, jangan. Itu kebiasaan saya masa lalu. Nggak bercanda. Nggak apa-apa ya pendeta bercanda ya. Gini-gini saya pendeta. Ya. Beri kemuliaan dulu dong bagi nama Tuhan. Oke. Tenang itu ada perasaan tidak gelisah, tidak rusuh, tidak ribut, aman, tentram, dan damai. Saudara bisa tenang kalau saudara dekat Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku? Kenapa?
Karena di luar dia adanya kebinasaan, benar gak? Orang bisa punya masalah, misalnya dia punya sakit penyakit, nggak kunjung sembuh. Atau dia punya masalah, misalnya anaknya nggak bertobat. Udah didoain segala macam, udah dibawa ke pendeta yang paling makmur. Bukan ini maksudnya. Tapi anaknya nggak berubah-berubah gitu. Nggak berubah-berubah. Nah, firman Tuhan bilang apa? Hanya dekat Allah, aku tenang daripada keselamatanku. Terus, karena keadaan gak berubah, kita melenceng dari Tuhan. Datang ke orang pinter. Tolong dong anakku, nih gak berubah-berubah. Nah, pengen masalah cepat selesai. Padahal Tuhan bilang, hanya daripada Tuhan datang keselamatan. Nggak ada cara lain. Cuma Tuhan satu-satunya gitu. Cuman kita pengen masalah cepat selesai. Tuhan yang bisa bikin kita tenang, tidak ada yang lain. Karena apa? Hanya Tuhan jalan keluar. Mungkin hari ini kita katakan, kalau pasangan saya tidak berulah, kalau rumah saya tidak berkonflik, aku tenang. Itulah jawaban. Tuhan bilang, enggak nak. Lewat konflik, aku lagi ubah kamu, lagi ubah dia, lagi ubah semua orang lewat kisah hidup kamu. Amin. Ini saya udah sering khotbah di YouTube. Saya bilang, saya umur 25, bapak saya udah meninggal. Umur 7 tahun kemudian, umur saya 32, mama saya meninggal. Saya 4 bersaudara, saya perempuan sendiri, jadi semuanya cowok gitu. Jadi maksudnya untuk curhat itu nggak bisa lah ya, soalnya cowok, mereka jalan sendiri gitu. Nah dulu tante saya belum ikut sama saya, jadi saya bingung gitu. Tuhan kalau saya mau curhat sama siapa? Tuhan kenapa Intan? Yang diambil mamanya, yang diambil papanya. Kenapa bukan orang lain? Kenapa Intan Tuhan? Gitu. Jadi kan dulu kan punya kebiasaan, kalau misalnya saya di Iktus udah lama ya, udah 20 tahun lebih. Jadi itu kalau di Iktus dulu tuh sibuk banget pelayanan, puji Tuhan. Nah kalau misalnya pulang pelayanan tuh jam 10, jam 11 malam, setengah 12 gitu, itu rutin, saking banyaknya orang yang dilayani gitu. Jadi saya punya kebiasaan kalau saya pulang pelayanan, buka pintu rumah itu langsung disambut sama mama saya sama anjing saya gitu. Abis itu saya punya kebiasaan setiap abis pulang pelayanan itu pasti sharing dulu sama mama saya. Mah tadi gue begini, mah ini begini, ada yang dengerin. Sampai lama saya cerita tuh ada yang dengerin, dia cuma dengerin, dia nggak bilang, kalau sih salah, tuh orang enggak, dia cuma dengerin. Saya tenang, pas saya didengerin saya tenang, udah tidur. Nah itu udah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Nah tiba-tiba buka pintu nggak ada yang dengerin, nggak ada yang nyambut. Oh nangis dong, masa nggak nangis? Nangis dah, nangis. Tuhan, kok ketawa sih Pak? Empati dong malah ketawa. Nah saya bilang sama Tuhan sampai nangis-nangis, Tuhan kenapa saya? Tuhan tahu nggak saya kuat, tapi kan saya butuh teman curhat Tuhan. Saya butuh yang real, yang bisa saya lihat, yang bisa saya pandang. Untuk elus-elus rambut saya, untuk peluk saya, baru saya merasa tenang. Tiap buka rumah, angin yang ada. Nggak ada yang elus-elus, nggak ada yang dengerin, nggak ada yang peluk. Nggak ada yang ngurusin malah. Makan mesti beli sendiri. Sarapan mesti beli sendiri, habis dari situ saya masuk rumah sakit. Waktu saya nangis-nangis kayak gitu, Tuhan cuma bilang gini, lewat kisah hidup kamu, aku mau menangin banyak orang. Bahwa bukan mama kamu yang bikin kamu bahagia, bukan papa kamu yang bikin kamu bahagia, tapi aku yang hidup dalam kamu. Asal engkau jadikan aku satu-satunya yang bisa memuaskan hidupmu.
Bukan mamamu, bukan papamu, bukan perasaanmu, bukan anakmu, bukan gembalamu, bukan sahabatmu yang bisa memuaskan hatimu. Bukan juga cucumu, bukan juga mantumu, bukan mertuamu yang bisa memuaskan keadaanmu, yang bisa melepaskan segala penat di hatimu. Hanya Tuhan. Tapi masalahnya kita tidak pernah menjadikan Tuhan dan mengizinkan Tuhan sebagai pemuas kita. Kita selalu jadikan orang ataupun barang sebagai pemuas. Kalau ada suami, udah bisa lihat suami, oh hatiku tenang. Kalau suami yang nggak ada, kalau istrinya absen pelayanan, hatinya tidak tenang. Padahal Tuhan udah jadwalin, kamu hari ini pelayanan. Dengan ataupun ada istrimu pelayanan. Karena bukan istrimu yang bikin kau maju, tapi Tuhan. Siapa di sini kalau ada suaminya istrinya tetap pelayanan? Tetap semangat melayani gitu, jangan buru-buru pulang. Tuhannya belum selesai pelayanan di situ. Hatinya udah di istrinya, istriku gimana ya, kayak gitu. Nggak ada anak, belum ada anak. Kok Tuhan jahat ya? Yang lain udah punya anak, kok saya belum ya? Tuhan nggak jahat. Kalau Tuhan belum kasih anak, pasti ada maksudnya. Bukan kamu gagal, kok kamu nggak punya anak, kata siapa? Ada nggak di firman Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, oh kamu tidak punya anak, kamu adalah gagal. Nggak ada, tunjukin sama saya ayatnya. Nggak ada. Belum punya pasangan, ngerasa gagal. Belum punya pasangan hidup, belum punya pacar, ngerasa gagal. Nggak ada, tunjukin. Kalau ada, saya yang pertama kali bertobat. Sekalian promosi, kan saya belum punya pasangan. Masuk YouTube loh. Kali aja kan. Ini kenapa nih? Urapannya menyambar. Maklum ini anak attitude saya. Kayak gitu. Ya kali aja kan. Ya. Belum punya anak, jangan jadikan anak itu takaran keberhasilan kamu di dalam Tuhan. Jangan jadikan anak itu tolok ukur bahwa kamu sudah menyukakan hati orang tuamu, sudah menyukakan keluargamu. Enggak juga. Asal hidupmu berbuah, kamu udah menjadi dampak, kamu udah menyukakan orang tuamu, keluargamu. Amin. Kamu belum punya pasangan, santai aja, saya aja santai. Masa kamu bleb. Pada nanyain kan umur saya berapa? 40-an. Santai aja. Apa ketawa Jos? Nggak jadi ukuran. Kamu punya ini, itu segala macam, kamu bahagia. Nggak. Kamu jadikan Tuhan yang nomor satu itu susah. Karena apa? Kita itu punya keinginan. Kita itu punya kemauan. Dan kita maunya kemauan kita yang dituruti sama Tuhan. Seperti apa bayi lagi merajuk gitu. Kalau misalnya dia minta susu nggak dikasih, kayak gitu. Kalau keinginannya tidak tercapai, Tuhan bisnisku kenapa Tuhan dari dulu 10 tahun yang lalu masih di sini-sini aja. Gitu. Tuhan anakku gak berubah, udah didoain pelepasan, masih begitu-gitu aja. Kenapa Tuhan? Itu artinya merajuk ya, merajuk gitu. Siapa tahu nanti pulang dari sini pada praktek di rumah. Gitu maksudnya. Kita udah terbiasa, apa yang kita mau itu yang terbaik menurut standar kita. Kita udah terbiasa. Kalau hari ini uang gedung dicukupi, I'm happy. Gak
perlu jualan lagi. Tahu nggak? Itu dulu saya malu loh, malu banget, ampun. Sampai saya ngomong, mama papa lihat anakmu jualan di pinggir, jualan di lapangan, bawa baju, itu apa, sekarung gede, ngangkut, sambil ngangkut apa baju-baju bekas buat dijual. Tuhan, saya malu banget Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan, tapi Tuhan aja udah berdarah-darah ya buat kita ya. Nah kita belum berdarah-darah, baru jualan baju bekas aja malunya udah minta ampun. Katanya sayang sama Tuhan, tipu Apalagi kalau misalnya udah nyanyi Malam Kudus sampai nangis-nangis, cahdunya. Udah menjelang Natal tuh, semangatnya. Tapi ketika harus menderita bagi nama Tuhan, sedihnya. Bener kan? Kayak kita orang paling menderita. Sementara kamu belum menderita seperti Tuhan menderita bagi kamu. Kamu belum memberi seperti Tuhan memberi bagi kamu. Kamu belum berkorban seperti Tuhan berkorban bagi kamu. Lu darah lu belum tercurah. Ininya belum ditusuk pakai mahkota duri. Nggak usah nangis. Nggak usah cengeng. Sama masih ada Tuhan kita kuat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya tenang di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus? 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Untuk tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, yang pertama kita mesti tinggal di dalam Tuhan. Tahu kan tinggal? Tinggal itu blek. Misalnya ini Tuhan ya, ini Tuhan. Kamu bukan di sini, bukan juga di sini, tapi di sini di dalam gitu. Jadi banyak dari kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tapi kita menuntut dapat ketenangan. Tidak bisa. Kamu mesti tinggal dulu, tinggal di dalam Tuhan. Apa itu tinggal dalam Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Ini ada yang tahu nggak? Ada ini minuman di sini. Yuk, 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah.
Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa? Bahwa ia yang ada di dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. apa? Dibilang kalau kamu di dalam Tuhan berarti kamu wajib hidup seperti Kristus. Pertanyaannya, kita udah tinggal di dalam Tuhan belum? Kita udah hidup seperti Tuhan hidup belum? Kalau kita belum hidup seperti Tuhan hidup berarti kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Itu makanya membuat kita tuh suka berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Akhirnya ketika yang kita mau tidak kita dapatkan, kita marah sama Tuhan. Kita marah sama pasangan, kita marah sama anak, kita marah sama keadaan, kita marah sama semua orang. Karena apa? Kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita menjadikan standar kebenaran itu versi kita, bukan versi Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu wajib hidup seperti aku hidup. Nah kita aja belum sampai ke situ, tapi kita marahnya udah banyak sama Tuhan. Marahnya udah banyak sama pasangan, marahnya udah banyak sama orang tua. Marahnya udah banyak sama teman. Karena apa? Yang ada tuntutan. Ketika dia belum berubah, kita kesal ya minta ampun. Ngebayangin gak? Kita belum berubah tapi Tuhan gak kesal ya minta ampun. Tapi sayangnya minta ampun sama kita. Orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kamu mau tenang di dalam Tuhan, yang pertama tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Lakukan kehendak Tuhan. Coba deh lakukan kehendakmu sendiri. Tuhan saya mau ini. Saya mau ini. Pokoknya solusi atas masalah saya adalah ini. Menurut kehendak kita, tapi bukan menurut kehendak Tuhan. Akhirnya yang terjadi ketika kehendak kita tidak terjadi, kita marah sama Tuhan. Yang belum punya pasangan, solusinya adalah buka aplikasi. Kenapa sih ketawa? Cari sana sini. Saat tidak didapatkan, aku kurang doa puasa ya Tuhan. Kok belum dapat sih? Nah, bukan kurang doa puasa. Lu salah dengar nak. Salah dengar apa? Saya gak pernah nyuruh kayak gitu. Misalnya. Terus saya harus apa Tuhan? Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan padamu. Jadi kalau kita hari ini kita masih berkonflik gitu ya. Masih ada masalah. Introspeksi diri kita masing-masing. Udah belum kita tuh masih cari Tuhan. Cari kerajaan Allah. Cari Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi marah sama siapa gitu. Dalam hati saya introspeksi. Tuhan, saya gak bilang dianya. Apa yang harus aku benerin dari sikapku ini? Jadi kalau saya lagi berkonflik sama orang, lagi marah atau apa, berantem sama orang, saya nggak ngadu ke Tuhan, Tuhan dia salah tuh, enggak. Saya bilang sama Tuhan, tegur aku Tuhan, apa yang harus aku pelajari dari situasi ini, supaya aku bertumbuh. Ya kan? Nggak mungkin Tuhan kasih sesuatu di luar kemampuan kita. Amin. Jadi kalau misalnya saya minta tolong, ini ilustrasi ya, saya minta tolong. Misalkan Rizka, sini Riz. Oke. Vera, biar cepet ya. Oke. Siapa yang bisa? Saya minta bantuan, oke. Jadi misalnya Vera ya. Vera sama saya badannya lebih besar saya, amin. Oke, saya minta kamu dorong saya. Dorong jangan kuat. Dorong yang kuat, dorong. Oke, saya masih bisa bertahan kan? Terus dorong lagi yang kuat. Masih bisa bertahan. Oke. Nah, silakan duduk. Saya minta yang badannya lebih besar. Uang. Badannya lebih besar dari saya.
Tahan dulu, Pak. Ayo, woy. Ya. Kalau tadi Vera badannya lebih kecil dari saya, oke? Sekarang Wang badannya lebih besar dari saya. Oke, dorong saya. Dorong. Masih bisa bertahan, guys. Oke, silakan duduk. Sekarang Pak Ferdi. Udah, Pak, udah. Ngambek, nggak mau lagi ya. Gak mau khotbah. Udah. Oke. Wang badannya lebih besar dari saya, tapi saya masih kuat bertahan. Amin. Pak Ferdi badannya 5 kali dari Wang, dan saya tidak bisa bertahan. Amin. Intinya apa? Segala sesuatu yang terjadi, kalau Tuhan tahu kamu mampu, Dia akan tetap izinkan kamu bisa melewati itu. Tuhan tahu goncangan kecil saya mampu. Jadi jangan dikit-dikit, oh Tuhan, aku tidak terbiasa. Oh Tuhan, aku capek. Oh Tuhan, buktinya masih bisa. Yang lebih besar dari saya pun saya masih bisa loh. Mungkin kamu bilang, oh Tuhan, aku gak bisa. Buktinya ada masalah. Kalau misalnya ada masalah berarti you bisa. Dan Tuhan tidak akan izinkan di luar yang kau mampu. Buktinya, yang gede banget yang saya nggak bisa. Yang gede banget yang saya nggak bisa, saya jatuhkan. Apa Tuhan izinkan ini akan terus. Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Kitanya aja yang kejam, nggak pernah mau dengerin apa maunya Tuhan. Kita terlalu sibuk sama suara kita sendiri. Tuhan, tagihanku Tuhan, belum. Anakku Tuhan, begini Tuhan. Pasanganku Tuhan, belum berubah-berubah. Tuhan, gebetanku belum dapat. Uangku udah menipis, usaha sana sini, masa belum dapat pacar juga. Nah, kita maunya versi kita. Kalau Tuhan izinkan kamu hari ini diguncang dan tidak ada pasangan, kamu kuat. Jadi jangan netapa kalau belum punya pasangan. Tuhan tahu kamu belum punya pasangan karena kamu kuat. Amin. Tepuk tangan dulu dong jomblo. Ya, mesti tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Jadi manusia itu punya indera ya. Indra tahu kan? Bukan Indra Lesmana. Ya hidup tahun 90 ke bawah bisa ketawa. Ya hidup tahun 2000-an. Indra Lesmana siapa? Gue belum lahir. Oke, tinggal di dalam Tuhan. Jadi manusia itu punya indera. Bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar. Karena dia punya indera, sayangnya dia cenderung mengandalkan inderanya, bukan mengandalkan firman Tuhan. Jadi ketika dia lihat dompetnya isinya angin, bergemuruhlah hatinya. Ketika dia lihat semua kekondangan bawa pasangan, dia bawa angin, gandeng angin, bergemuruh seperti ombak. Ombak berdesir, jebur, jebur, jebur. Ketika yang lain udah bawa anak pas arisan, kita bawa siapa? Vera. Anak orang. Berdesir-desir hatinya. Seperti tersayat pisau. Pisau dengan 7 ujung. Sakit Tuhan. Saat yang lain pada timang-timang
Gua timang apa? Timang angin. Ya kan? Nah, sadar nggak? Kamu mengandalkan indera. Saat kita mengandalkan indera, kita goyang. Tidak teguh di dalam Tuhan, tidak tenang di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup melalui indera, tapi melalui setiap perkataan Tuhan, kita bisa maju terus. Ya kan? Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Kita tetap bisa hidup kalau kita andalin firman Tuhan. Firman itu dipraktekkan. Jadi kalau kita andalin indera, kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Lalu kita kecewa sama Tuhan. Nah, satu lagi yang saya pelajari. Karena kita adalah makhluk roh. Benar? Yang terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Amin. Saat kita melihat hal-hal yang supranatural, penglihatanlah, mimpilah, apa langsung bergemuruh. Wih, hebat ya, hebat ya, hebat ya. Dan kita cari apa yang supranatural itu. Kita hadiri ibadah sana sini yang banyak kejadian supranatural. Ketika orang punya karunia ini itu, kita juga wah, hebat nih, bukannya salah ya. Tapi sadarnya kita cenderung menghebat-hebatkan yang supranatural. Pada ada yang lebih hebat dari itu. Apa? Karakter kita yang diubahkan Tuhan. Percuma kita berkarunia, Tuhan pakai kamu secara luar biasa juga kalau karaktermu tidak berubah, tidak ada di dalam Tuhan. Percuma Tuhan bilang kamu seperti ranting kering yang tidak berbuah, yang siap untuk dipotong dan dilemparkan ke dalam api. Percuma kau berkarunia, ujung-ujungnya kau mati binasa, buat apa? Percuma kau dapat penglihatan, diangkat ke surga, tapi untuk mengasihi sesama kau malas. Untuk dengar firman Tuhan pun kau segan. Bahkan kesalahan orang yang udah 10 tahun yang lalu pun masih kau ingat-ingat, percuma. Hari ini kita mau belajar. Kalau Tuhan tegur kita hari ini, kita bersama-sama bertobat. Apapun karunia kita saat ini itu gak menjamin kamu masuk surga. Karunia itu hanya alat untuk mencapai tujuan Tuhan. Alat supaya orang-orang lihat kemuliaan nama Tuhan. Alat, bukan tujuan. Jadi yang nomor 1 dicari itu bukan karunia. Nomor 1 yang dicari itu kehendak Tuhan. Boleh ikut KKR, boleh ikut ibadah, tapi tujuannya apa? Jangan cari hal yang supranatural, tapi cari apa maunya Tuhan, supaya kamu diubahkan. Ubah diri kita masing-masing, supaya kita makin ngerti firman Tuhan. Jangan puas kalau kamu sudah berkarunia. Puasa kalau kamu sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Karunia itu sementara. Tapi perubahan karakter itu kekal. Mengantar kamu sampai ke surga. Karunia itu sementara. Kalau kamu gak pakai juga hilang. Kalau Tuhan mau cabut juga hilang. Jadi yang mau dicari apa? Tuhan atau kejadian-kejadian supranatural? Tuhan. Karunia tidak membawa kau ke surga. Kekudusanmu di dalam Tuhan itu yang mengantar kau ke surga. Kita fokus sama hal-hal yang supranatural.
Tapi kita tidak fokus sama yang lebih dari itu, yaitu perubahan karakter. Jangan merasa tinggi ketika Tuhan sudah menyingkapkan sesuatu sama kita. Saya dapat penglihatan, terus saya merasa wow, dan saya merasa lebih dari orang lain. Saya kasih tahu ya, keledai aja dipakai Tuhan loh. Jadi nggak usah ngerasa eksklusif lah. Keledai aja dipakai Tuhan untuk berbicara loh. Keledai, tahu keledai kan? Apa kita harus ke Ragunan rame-rame untuk ketemu keledai, salaman gitu? Kali aja keledainya bisa ngomong. Kita baca di ini banyak itu ya. Bilangan 22. Bilangan 22 ayat 21. Saya minta gantian bacanya ya. Yang pria ayat ganjil, yang wanita ayat genap. Bilangan 22 ayat 21 sampai 30. Mulai dari pria dulu ya, ayat ganjil. Tahu kan pria? Pria itu laki-laki. Oke. Saya minta ngomongnya yang kenceng gitu ya. Buktikan kelaki-lakianmu. Jangan kayak gitu. Oke. 1, 2, 3. Yang wanita. Tetapi bangkitlah murka Allah pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bila yang mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Terus ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhudus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam keledai itu dan mengalihkan kembali ke jalan. Terus Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Terus Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannyalah dirinya. Ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. terus Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. terus Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? stop. Yang ngomong gitu siapa? Ih keren ya, keledai bisa bicara. Terus apakah kita akan menyanjung-nyanjung keledai? Karena dia sudah bisa berbicara atas nama Tuhan. Apakah kita akan bilang, wih keledai hebat? Enggak kan? Lanjut. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena kau mempermainkan Terus Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. iya, keledai bisa ngomong. Yang keren keledainya apa Tuhan? Yang perlu disanjung keledainya apa Tuhan? Jadi Tuhan bisa pakai siapa aja ya. Bukan berarti orang yang dipakai Tuhan itu wajib banget gitu disanjung. Jangan ya Dek, jangan. Jadi gini, ketika kita dipakai Tuhan, berbahagialah karena kamu menjadi kawan sekerjanya Allah. Bukan untuk kehormatanmu sendiri, tapi jangan dijadikan takaran. Engkau berkarunia, engkau cukup mengenal Tuhan. Tidak. Kalau engkau berkarunia, karakter
dan buah roh harus nampak. Amin. Tuhan bilang apa? Dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Karuniamu jalan, karaktermu pun nampak. Jangan kamu jalan karunianya, karaktermu tidak berubah. Karena siapapun bisa dipakai Tuhan, ya. Kalau kamu dipakai Tuhan itu ada kesempatan untuk mengenal Tuhan. Bukan kesempatan untuk eksklusifan. Amin. Karena finishnya nanti itu bukan Tuhan gak ngelihat karuniamu apa, enggak. Tuhan lihat karaktermu berubah gak di dalam Tuhan, ya kan? Gak mungkin kan pas Tuhan mau jemput orang ke surga, Tuhan tanya dulu karunianya aman, karuniamu apa? Enggak ditanya gitu, enggak usah ditanya gitu. Yang punya karunia Tuhan, Dia tahu karunia kita apa. Bukan berarti karunia tidak perlu ya, oke? Bukan berarti saya melecehkan orang berkarunia, jangan beranggapan demikian. Kita sama-sama belajar. Saya pun belajar, Tuhan jangan sampai yang namanya Intan ini binasa karena tidak mengenal Tuhan. Apapun karunia Intan, jangan sampai itu buat pengagungan pribadi. Amin. Oke. Yang pertama tadi tinggal di dalam Tuhan ya. Jadi tidak jadi jaminan orang berkarunia itu tinggal di dalam Tuhan, tidak. Jadi kalau kita udah berkarunia, introspeksi diri kita masing-masing. Kita beneran tinggal nggak di dalam Tuhan? Kita jadi ranting yang menghasilkan buah atau enggak? Gitu, oke? Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan? Kita harus percaya bahwa Dia adalah satu-satunya kebenaran yang bisa kita andalkan. Kita ini enggak? Kita sadar enggak? Kita tuh kadang gini. Kita enggak sadar, kita ikut Tuhan, sadar enggak? Ketika Ayan memilih Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dia, kenapa dia pilih Tuhan sebagai juru selamatnya? Pasti karena Ayan sadar dia kebenaran. Benar? Kenapa Ayan gak pilih agama lain, kepercayaan lain, tapi Ayan pilih dibaptis Islam dan ikut Tuhan sebagai pengikut Kristus? Kenapa? Karena kamu tahu Yesus kebenaran yang satu-satunya dia yang tertinggi, benar? Tapi kalau kita lagi digoncang sama masalah nih, kebenaran Tuhan tuh buyar semua. Kita anggap, oh Tuhan kejam. Oh Tuhan, kenapa Tuhan jahat sama saya? Kenapa hal ini terjadi sama saya? Kebenarannya di mana yang kau percayai? Benar nggak? Kita udah nggak percaya lagi sama Tuhan di situ. Padahal kita masuk Kristen dibaptis dalam karena kita tahu Dia satu-satunya kebenaran. Tapi waktu kita udah tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kebenarannya hilang, curiganya muncul. Kok Tuhan yang sebelah nggak pernah berdoa, doanya cepat dijawab, pasangannya cepat nyampe. Ini udah doa puasa, udah doa peperangan, doa sepakat, pelayanan dari pagi sampai malam, doanya belum dijawab-jawab juga. Kebenarannya goyah. Kalau kita mau tetap tenang di dalam Tuhan, mau apapun yang kita hadapi saat ini, kita tetap yakin Dia benar. Mau doanya belum didapat seperti yang kamu mau. Misalnya kamu sekarang apa doanya? Tuhan berikan aku pekerjaan, tapi belum dapat pekerjaan. Yakin Tuhan beri tepat waktunya. Enggak marah, enggak curiga. Oh Tuhan, anakmu ini Tuhan udah ikut Tuhan, pengorbanannya banyak, uang, waktu, tenaga. Tapi Tuhan untuk satu doa yang ini, kenapa lamanya ya Tuhan? Goyang, udah gak percaya lagi bahwa Dia benar. Langsung deh sakit hati sama Tuhan, ngambek pelayanan males-malesan habis Tuhan kayak gitu. Berkurang apinya untuk Tuhan. Akhirnya apa? Ibadah mulai menjadi rutinitas. Karena apa? Doanya tidak dijawab. Percaya Dia kebenaran. Kalau kita percaya, yakin dalam segala keadaan, maupun doamu dijawab seperti yang kau mau ataupun tidak dijawab seperti yang kau mau, Dia baik. Tidak ada yang salah sama Tuhan. Jadi jangan sampai
engkau mempersempit jalan Tuhan atas dirimu. Pelebar jalan Tuhan. Biar apinya menyala-nyala. Mau doaku dijawab, mau doaku belum dijawab. Hatiku menyala-nyala untuk engkau. Jadi jangan karena lagi ada pergumulan nih. Nyanyinya juga syahdu banget. Syahdunya itu maksudnya nggak berapi-api. Nyanyinya setengah suara. Mami ini selalu berapi-api ya. Jangan karena ada pergumulan belum dijawab. Ibadah jadi rutinitas. Yang penting hadir, yang penting salaman sama pagem. Kan nanti ditanya, minggu kemarin kemana gitu. Jadi ibadah cuma sekedar absen. Supaya disalam sama Pak Gembala, disayang sama Pak Gembala. Supaya kalau misalnya, Pak Gem saya butuh dukungan doa, langsung dijawab kayak gitu. Ya saya doakan gitu. Jadi datang ke gereja tujuannya karena pengen ketemu Pak Gembala gitu. Doamu tidak dijawab, ayolah. Apimu dalam melayani Tuhan jangan sampai padam. Mau nggak dijawab sekalipun, berani nggak untuk percaya? Aku akan tetap melayanimu dengan api yang sama ketika engkau memberi aku api pertama di dalam diriku. Walaupun gedung ini belum dibayar, aku akan tetap menyala-nyala buat Tuhan. Walaupun doaku belum dijawab, mau apapun pelayanan saudara, entah itu cuma di rumah jadi ibu rumah tangga. Nah ini Tuhan yang mana? Masaklah dengan yang benar. Jangan karena kecewa sama Tuhan, masaknya setengah hati. Sajain tuh sambelnya yang banyak supaya yang makan kepedesan rasain. Nah, jangan. Apinya harus tetap menyala. Kalau kita tahu dia ada kebenaran, jangan sampai goncang. Apapun yang kita hadapi, mau pasangan belum berubah, mau anak belum berubah, yakin kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan di dalamnya. Ada karaktermu yang harus kau ubah. Dari yang tadinya kurang percaya menjadi percaya. Percayanya bukan karena melihat. Oh tunggu anaknya berubah dulu baru aku yakin dia baik dalam hidupku. Ya anaknya kagak berubah-berubah, langsung mundur dari Tuhan. Tuhan tega sama saya. Tuhan tega. Walaupun tetap datang ke gereja. Pasangannya gak berubah-berubah. Ngambeknya dalam hati. Walaupun tetap ngasih persembahan loh. Tetap ke gereja. Tapi ngambek sama Tuhan. Goyah. Kebenarannya goyah. Oke. Itu 2 poin itu ya. Sebenarnya masih banyak. Tapi Pagem dari tadi gak lihat dia mulu. Ada yang lucu loh. Saya tuh tadi di situ udah nyiapin minuman. Hilang. Hari ini kita belajar ya. Tuhan jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. 2 poin ini. Untuk dekat dengan Allah, tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Jangan klaim diri kamu sudah tinggal di dalam Tuhan, tapi mau kamu masih cemberut. Merasa benar sendiri dibanding yang lain. Orang yang berkarakter roh, kemana-mana itu dia rendah hati. Jangan sampai ketika kamu ada masalah, mukanya itu kayak apa ya, kecut banget gitu ya. Yang ketawa yang ngalamin ya. Terus bilang gini, kalau saya ditegur, lu kenapa sih cemberut mulu? Belum tahu gue ada masalah. Istilahnya senggol bacok. Lagi ada masalah disenggol bacok. Suami-suami, kalau istrinya udah mulai ngomel-ngomel, langsung nyanyi dalam hati. Hai hai Lion of Judah, let the lion roar. Jangan ya Pak, jangan Pak. Istri-istri, kalau anak
ibu-ibu kalau anaknya udah bikin masalah, anaknya langsung nyanyi, hai hai lion of Judah, let the lion rah. Nanti ya pas Natalan nyanyinya itu biar inget kau punya masalah, mukanya jangan ditekuk. Kau punya masalah jangan jadi sensitif. Dan jangan juga nuntut orang untuk ngertiin kamu. Mentang-mentang punya masalah, semua orang harus paham akan keadaan kamu. Kalau ada orang yang gak paham bilang, kok gembala seperti itu? Tidak mengetahui jemaatnya butuh rangkulan. Kok hamba Tuhan seperti itu? Udah tahu saya punya masalah, malah disuruh melakukan firman. Kalau kita punya masalah, nggak cukup hanya berdoa, jadi melakukan pelaku firman. Satu ayat, ya jangan satu ayat. Ini ada satu perikop penutup, supaya nggak pada lupa. Waktu anak-anak Skewa mengusir roh jahat. Oke. Kita lihat ini aja ya. Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Sampai 16. Semuanya ya baca ya, semua baca. 13 sampai 16. Sama-sama. 1, 2, 3. Juga Beberapa tukang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. terus Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. terus Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? terus Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan gagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Oke, jadi ini ada satu keadaan, dia pakai firman, tapi firman yang dia pakai tidak berkuasa. Tidak membuahkan apa-apa. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, ketika dia melakukan firman, pasti ada sesuatu yang terjadi. Amin. Jangan sampai kita sering kutip ayat, kita bagiin ke orang, tapi kita tidak lakukan, tidak ada yang berubah dalam hidupmu. Ini fakta, dia pakai nama Tuhan Yesus untuk ngusir setan. Apa yang terjadi? Setannya keluar gak? Setannya malah menggagahi orang itu. Mau pakai firman Tuhan, mau hafal firman Tuhan kayak apapun, tidak ada yang berubah dalam hidupmu kalau kau tidak melakukan. Mau tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, sampai hafal sedalam-dalamnya juga kalau nggak dilakukan tidak ada yang berubah. Ini contohnya. Berubah nggak keadaannya? Enggak, malah dia ditelanjangi sama roh jahat. Karena firmannya tidak dilakukan. Engkau tahu firman itu dilakukan, keadaanmu berubah. Kamu sakit, kamu melakukan firman Tuhan. Fisikmu masih lemah, rohmu berubah. Rohmu tidak bersungut-sungut, rohmu tidak marah sama Tuhan. Rohmu menyala-nyala sama Tuhan. Sampai akhir hidupmu kau tetap menyala-nyala di dalam Tuhan karena kau percaya dia baik. Karena setiap firman itu kau lakukan, itu yang mengubah. Dan cuma tahu firman untuk dihafalin, tapi tidak pernah untuk dilakukan. Tidak ada yang pernah berubah. Hari ini kita belajar, tenang sama Tuhan, ada tinggal di dalam Tuhan, lakukan firman, dan percaya dia kebenaran yang bisa diandalkan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak goyah, tidak kecewa sama Tuhan, tidak kecewa sama keadaan, tidak kecewa sama orang. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, hari ini kami tundukkan kepala kami.
Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu. Sangat mencintai-Mu. Tuhan, kalau selama ini kami masih mengandalkan orang lain untuk memuaskan kami mohon ampun Tuhan. Kalau selama ini kami masih nuntut sama Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kalau selama ini kami masih mengandalkan indera kami, bukan mengandalkan firman-Mu, kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya tanpa melihat. Ajar kami untuk berjalan beriringan selalu dengan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang jadi dalam hidup kami. Biar apapun yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kami, biar apapun yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami ikhlas Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Kami ikhlas tanpa marah, tanpa kecewa, tanpa curiga sama Tuhan. Biar hati kami selalu tenang dekat Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber kebenaran, sumber pertolongan, dan sumber kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau tabur. Roh Kudus menateraikan setiap firman yang sudah kami dapat hari ini. Biar setiap firman yang sudah kami terima itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami saksi-Mu. Supaya kami bisa memenangkan banyak jiwa melalui kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Biar orang-orang di luar sana bisa melihat, walaupun kami masih ada masalah, tapi kami kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, mimbar saya serahkan pada Bapak Gembala. Bisa minta 5 menit? Saya ngilustrasiin gini ya, kita di dalam Tuhan. Ini kita. Ini kita. Apa ini? Tisu ya? Ya, ini Tuhan. Kita masuk. Kita masuk di dalam Tuhan. Begitu masuk, tisu nyerap gak? Nyerap gak? Nanti lama-lama, tisu ini udah gak kelihatan lagi, hancur dia di dalam. Nanti lama-kelamaan tisu ini akan hancur di dalam. Sampai dia gak kelihatan lagi. Wujudnya udah gak nampak lagi. Yang nampak cuman airnya. Itu perumpamaan kita di dalam Tuhan. Kita diremukkan, dihancurkan dengan berbagai sisi keadaan. Sorry, maaf saya bilang ya. Kadang Tuhan harus mengirim besi untuk menajamkan besi. Kadang Tuhan harus mengirim besi untuk menajamkan besi. Tuhan harus mengirim orang-orang yang aneh untuk mengubah kita supaya kita jangan jadi aneh. Ya, ini kita di dalam Tuhan. Lama-lama ini gak berwujud lagi, kitanya udah gak nampak, Tuhan yang nampak. Kenapa? Karena kita sudah menyerap. Coba saya masukin baterai. Baterai gak nyerap air, dia tetap nampak. Dia tetap nampak dan dia gak hancur. Kalau hatimu keras, sorry, saya bilang, kalau hatimu keras, engkau tidak pernah akan bisa berubah. Sampai sini nyimak. Sekarang ini kita di dalam Tuhan. Kalau Tuhan di dalam kita gimana? Saya bilang ini kita. Ini Tuhan misalnya. Ketika dicabut dari baterainya, kita powerless. Betul gak? Kita jadi powerless. Kenapa? Gak ada Tuhan di dalam kita. Kita jadi serba kalah.
Kita kalah dengan dosa, kita kalah dengan masalah, kita kalah dengan keadaan. Kita kalah dalam segala hal. Kenapa? Karena gak ada Tuhan di dalam kita. Saya bilang ya, kita gak punya relasi sama Tuhan. Ketika saudara dan saya gak punya relasi sama Tuhan, kita akan bereaksi negatif dengan semua keadaan. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara tidak terkoneksi dengan Tuhan, saudara akan bereaksi negatif dengan semua keadaan. Reaksinya pasti negatif, pasti negatif. Saudara, tadi Nyonya Intan. Oh iya, Pendeta Intan. Pendeta Intan, pendeti. Pendeta Intan bilang, apa? Kok jadi lupa sih ya? Dia bilang, apa? Kenapa sih orang jadi bersungut-sungut? Kenapa gitu? Kenapa? Karena powerless. Nggak ada hubungan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu yang merubah keadaan. Sekali lagi, hubungan saudara yang akan dengan Tuhan itu pasti akan merubah keadaan. Dan saudara akan punya power, akan punya kuasa, bisa berkata tidak pada dosa, tidak pada semua keadaan. Dan saudara tidak akan pernah merespon negatif terhadap semua masalah. Tadi Kak Intan bilang senggol bacok. Ya, begitu kita terluka, kita reaksinya gimana? Reaksi kita gimana? Marah, emosi, ngamuk. Kenapa? Kenapa kita bereaksi negatif? Kenapa kita bereaksi negatif? Karena kita nggak ada Tuhan di dalam kita. Kita powerless. Saya bilang tadi sama beberapa teman, saya bilang gini, orang nyakitin kita. Ya, siapapun nyakitin kita. Terus kita diem, orang ini dalam masalah. Ketika orang nyakitin kita dan kita bales, orang ini tidak dalam masalah. Orang itu dalam masalah ketika kita diem dan minta pertolongan Tuhan. Dan kita bergantung sama Tuhan. Dan di situ kelihatan siapa pembela kita. Siapa yang bersama dengan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Saya sampai bilang sama istri saya, kita udah ngelihat cara Tuhan membela, cara Tuhan menolong, dan Dia tidak pernah mengecewakan kita sama sekali. Sama sekali nggak pernah mengecewakan kita. Permasalahannya apa? Apakah saudara dekat dengan Tuhan? Apakah saudara menyatu dengan Tuhan? Apakah saudara siap diremukkan oleh Tuhan? Apakah saudara mau dihancurkan sama Tuhan? Sekali lagi, untuk besi, Tuhan akan mengirim besi. Semakin keras engkau, semakin keras yang membentuk engkau. Saya ulang sekali lagi, semakin keras hatimu, semakin keras orang yang membentukmu. Semakin keras hatimu, semakin keras masalahmu. Semakin lembut engkau, semakin cepat selesainya. Ya, relakan dirimu dibentuk. Jangan bersungut-sungut. Dan tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Semua yang Tuhan rancangkan baik adanya. Tuhan berkati. Amin.